Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Merry Christmas bagi kita semua. Siapapun Anda yang mendengarkan pesan ini, Anda harus mengucap syukur sebab ternyata Tuhan masih memberikan Anda kesempatan. Jika tahun ini masih bisa Natalan, berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kesempatan. Bapa di sorga memberikan anaknya satu-satunya untuk kita diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dibanding dengan apa yang Bapa berikan, sudah selayaknya kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Minimal hari ini dari lidah bibir kita mengucap syukur kepada Bapa. Kita berkata terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat Natal di tahun ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Atau bagi Anda yang mungkin terbaring sakit, Anda mengucap syukur untuk hal-hal yang lain. Karena ada orang di samping Anda yang memperhatikan. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk Anda. Mengucap syukurlah untuk segala sesuatu. Kita harus berhikmat, cari-cari cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa telah memberikan yang terbaik yaitu anaknya. Kita belajar berikan apa yang bisa kita berikan, yaitu ucapan syukur dari hati kita. Biar itu menjadi renungan yang manis, persembahan yang manis kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah jika ada orang yang berdoa bagi Anda. Mengucap syukurlah di hari-hari yang sulit ini, jika Anda masih bisa punya pekerjaan. Sekalipun pekerjaan yang Anda kerjakan mungkin bukan pekerjaan ideal Anda atau sesuatu yang Anda bangga-banggakan atau Anda impikan maksud saya. Tetapi ada banyak orang yang kesulitan bekerja hari-hari ini. Oleh karena itu jika Anda masih bisa punya pekerjaan, mengucap syukurlah untuk itu. Mengucap syukurlah untuk tempat tinggal Anda. Banyak orang tidak punya tempat tinggal juga. Jadi di momen Natal ini, persembahkanlah ucapan syukur sesuatu untuk Bapa di sorga. Dari lidah bibir kita. Karena firman Tuhan berkata ucapan syukur itu adalah persembahan yang terbaik. Syukur hati kita kepada Tuhan. Kita bisa beri uang, persembahan dalam bentuk dana atau apapun. Tetapi jika kita memberi sekalipun itu jumlahnya banyak, tanpa hati yang benar-benar mengucap syukur, maka itu bukanlah persembahan terbaik bagi Tuhan. Sebaliknya persembahan terbaik adalah hati yang mengucap syukur. Sekali lagi di momen Natal ini, biarlah dari bibir lidah kita ada ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, pesan yang akan saya sampaikan, mari satukan hati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Kami persembahkan hati kami kepadamu. Kami juga mempersembahkan ucapan syukur. Terima kasih buat orang-orang yang berdoa bagi kami. Terima kasih untuk seseorang, rekan kerja sekalipun. Kalau hari ini kami berjauhan dengan keluarga, tapi ada rekan kerja, ada orang-orang yang memperhatikan, ada orang-orang yang berdiri di samping kami, ada orang-orang yang mendukung apa saja mengenai hal-hal yang kami kerjakan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan bagi kami. Seperti para majus yang diutus oleh Tuhan bagi bayi Yesus Kristus. Kami percaya setiap orang di sekeliling kami adalah utusan Tuhan. Kami mengucap syukur di momen ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang kami miliki, hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan sebagai kado Natal. Sebagaimana Bapa mempersembahkan Tuhan Yesus Kristus, anak yang satu-satunya bagi kami. Kami persembahkan hidup kami kepada Bapa. Biarlah hidup kami ini, kami menjadi kado Natal bagi Tuhan Yesus. Bagi Engkau ya Bapa, bagi Roh Kudus. Allah Roh Kudus tinggallah dalam hati kami. Sampaikanlah firman kepada kami di momen Natal ini, bagi setiap yang mendengarkan. Dan firman ini menyegarkan jiwa, menyegarkan pikiran, supaya kami semua mendapatkan visi yang benar dari Tuhan, supaya kami selalu dikuatkan. Saat kami dengar firman ada sesuatu yang dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buka bersama firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Matius yang pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan bagi setiap Anda, silakan Anda mendengarkan atau Anda bisa membuka Alkitab Anda di rumah Anda masing-masing dan Anda mengikuti pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25.
kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan renungan pesan Natal untuk pria. Pesan Natal untuk kaum pria. Bagaimana setiap pria bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab. Bagaimana Anda sebagai laki-laki menyelesaikan semua tanggung jawab pekerjaan Anda. Saya khususkan pesan ini untuk setiap pria karena itu yang Tuhan letakkan di hati saya. Tidak dipungkiri bahwa Natal itu berkaitan erat dengan wanita. Sebab bayi Yesus dikandung oleh Maria. Maria adalah seorang wanita. Dan ada banyak lagu yang dibuat untuk menghargai, memberikan penghargaan kepada seorang wanita yaitu Maria. Ada juga Elizabeth, ya. Ada banyak hal, renungan-renungan yang dikhususkan bagi wanita, bagi Maria, seorang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tapi ternyata Natal itu juga tentang peran seorang pria, suami. Nah, mata kita tertuju kepada seorang laki-laki dalam perenungan hari ini, yaitu kepada seorang yang namanya Yusuf. Jadi pesan kali ini bagi setiap pria-pria yang saya kasihi, setiap pria-pria Allah yang akan dipakai oleh Tuhan, yang sedang dipakai oleh Tuhan. Saya rindu Anda semua dipakai oleh Tuhan. Setiap pria punya panggilan besar dari Tuhan. Dan bagi setiap Anda yang menyaksikan, Anda mungkin seorang wanita, jangan merasa ini pesan bukan untuk Anda juga. Anda bisa sambil mendengarkan pesan ini, sekalipun sederhana nanti apa yang akan saya sampaikan, sembari Anda mendengarkan pesan bersama dengan keluarga Anda juga bisa berdoa bersyafaat bagi setiap pria. Anda bisa berdoa bagi suami Anda juga bisa berdoa bagi anak laki-laki Anda bisa berdoa bagi papa mertua. Anda bisa berdoa untuk semua kaum pria. Sebab jika seorang pria benar-benar memahami dan melakukan makna Natal sesungguhnya, maka dunia ini akan diubahkan oleh Tuhan. Sebab di tangan pria ada mandat dari Tuhan. Pria itu adalah imam. Jika benar-benar seorang pria memahami keimamannya, bagaimana dia berlaku sebagai pria yang diurapi Tuhan sebagai imam bagi keluarga, maka pria-pria akan punya otoritas kerajaan sorga untuk membawa dampak yang besar, teristimewa bagi setiap keluarga yang dia pimpin, bagi orang tuanya, di mana pria hadir, pria membawa perubahan yang besar, ya. Pesan ini untuk para suami, untuk para mertua, para papa mertua, untuk semua kaum pria, ya. Ini adalah pesan yang khusus. Saya merasakan kasih dari Allah untuk setiap ciptaan Tuhan yang bernama laki-laki bagi setiap pria, ya. Nah, Natal bukan hanya soal wanita, sekali lagi. Walaupun ada wanita yang dipakai oleh Tuhan yaitu Maria, Natal itu ternyata juga bagi para pria. Ada pria yang bernama Yusuf. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-25. Tetapi ayat 24. Sesudah
bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf itu tidak menunda-nunda ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini dikatakan ia, huruf kecil, yaitu Yusuf melahirkan anaknya. Huruf kecil, anaknya Yusuf. Wow, seorang pria, manusia biasa, diberi kepercayaan oleh Allah bahwa Allah itu disebut anaknya. Bayangkan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus yang maha mulia, yang berkuasa. Segala langit telah dilintasi oleh juru selamat, kata firman Tuhan di Ibrani. Dia berkuasa lebih dari semua kuasa. Di atas, di sorga, di bumi, di bawah. Tidak ada seperti Yesus. Itu rela untuk punya bapa, punya papa jasmani, yaitu Yusuf manusia biasa. Dan kata firman Tuhan, ini lebih luar biasa lagi. Yusuf menamakan dia Yesus. Seorang pria biasa diberi otoritas oleh Tuhan untuk memberi nama juru selamat kita. Seorang pria biasa diberi mandat oleh Tuhan untuk memberi nama tentang kepada juru selamat umat manusia pencipta. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Segala sesuatu diciptakan melalui Yesus. Bayangkan, Yesus juru selamat itu direlakan oleh Bapa untuk diberi nama oleh seorang manusia. Memang Tuhanlah yang memberikan nama. Tuhan berkata kepada Maria, kepada Yusuf, engkau harus memberi dia nama Yesus, Immanuel. Tetapi yang mengumumkan di muka umum adalah Yusuf. Jadi setiap pria itu diberi mandat oleh Tuhan untuk memberi nama. Teringat ayat firman Tuhan di bagian yang lain di kitab Kejadian. Dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan segala-galanya. Menciptakan hari pertama, Allah menciptakan di hari kedua, Allah menciptakan di hari ketiga sampai hari keenam. Allah menciptakan segala sesuatu indah. Tetapi ada satu hal yang sengaja disisakan oleh Allah. Di-spare oleh Tuhan untuk tidak dilakukan oleh Tuhan. Ada sebuah area yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Bukan berarti Allah tidak bisa, tetapi Allah sengaja area itu tidak dikerjakan oleh Allah, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengerjakannya, menyelesaikannya. Ingat bahwa Tuhan itu memang menyelesaikan segala sesuatu. Allah kita adalah Allah yang menyelesaikan. Tetapi Allah juga memberi kesempatan kepada manusia, yaitu kepada Adam, pria pertama di muka bumi, untuk memberi nama semua hewan, semua makhluk yang ada di muka bumi. Adam menerima mandat dari Tuhan untuk memberi nama singa, memberi nama jerapah, memberi nama ular, memberi nama burung-burung di udara. Adam diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberi nama dan itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Anda bisa bayangkan berapa makhluk, berapa hewan yang ada di muka bumi pada waktu diciptakan oleh Tuhan. Dan Adam harus satu demi satu memberi nama. Ini ada kaitannya dengan Yusuf memberi nama kepada Tuhan Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus. Itu diberi nama, diumumkan oleh seorang laki-laki. Nah, Adam juga, ini ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahwa ternyata pria diberi mandat oleh Tuhan untuk berkata-kata. Pria diberi mandat oleh Tuhan dalam bibir lidahnya. Untuk mengucapkan firman Tuhan. Untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, benih yang ditabur Tuhan dalam keluarga kita, benih yang ditabur oleh Tuhan dalam pekerjaan, sesuatu yang masih merupakan benih yang dipercayakan oleh Tuhan, ide-ide yang mulai kita kerjakan. Tuhan mau setiap pria belajar untuk menyelesaikan. Dan ada kejadian yang lain juga mengenai Sakaria, papa dari Yohanes Pembaptis. Yang mana ketika Sakaria sedang melayani Allah, giliran di bait Allah, tiba-tiba berjumpa dengan malaikat. Malaikat berkata, engkau akan melahirkan anak laki-laki. Dan dia akan merintis menjadi pembuka jalan bagi juru selamat. Lalu papanya, Sakaria berkata, papanya Yohanes berkata begini, saya ini sudah tua, tidak mungkin saya punya keturunan. Dan Tuhan mengizinkan, berkata, oke,
Karena kamu gak percaya, kamu akan dibuat silent. Kamu akan dibuat tidak bicara, yaitu bisu. Sampai kamu melihat apa yang dilakukan oleh Allah. Dan coba kita selidiki di Alkitab, kapan Zakaria bisa berbicara kembali? Zakaria bisa berbicara kembali ketika Zakaria memberi nama Yohanes. Semua orang di keluarga tersebut, di keluarga Yohanes Pembaptis, Elisabet, mereka bersuka cita atas kelahiran juru selamat, kelahiran Zakaria melahirkan Yohanes Pembaptis. Mereka bersuka cita dan mereka bersiap-siap untuk memberi nama. Mereka mau memberi nama seperti papanya. Dan kemudian diberikan kesempatan untuk yang memberi nama adalah papanya sendiri. Yaitu Zakaria yang memberi nama. Ketika Zakaria berkata, maksudnya menuliskan namanya di batu tulis. Menuliskannya di zaman sekarang mungkin itu seperti tablet ya. Lalu menuliskan namanya adalah Yohanes. Dan semua orang heran, kok namanya Yohanes bukan nama kamu? Dan memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan, namanya Yohanes. Ketika semua orang tahu namanya Yohanes, terbukalah lidah perkataan daripada Zakaria, papanya Yohanes. Ketika pria belajar mengucapkan firman yang dari Allah, maka sesuatu akan dilepaskan. Ketika pria belajar berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, maka akan ada sesuatu di rumah tanggamu yang terlepas. Akan ada sebuah berkat yang dilepaskan oleh Tuhan ketika setiap imam belajar berkata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf memberi nama juru selamat dunia ini. Demikian juga Adam memberi nama semua hewan yang ada di planet bumi. Diberi wewenang untuk menyelesaikan. Saya berdoa, setiap pria yang mendengarkan, Anda tangkap kebenaran ini. Oh, berarti saya diberi wewenang oleh Tuhan untuk menyelesaikan, untuk berkata-kata. Menyelesaikan itu dengan cara berkata-kata yang benar, berkata-kata sesuai apa yang Tuhan sampaikan. Seperti Yusuf, tapi nanti kita bahas poinnya. Yusuf ketika mendengar arahan firman Tuhan melalui malaikat dalam mimpi, ketika bangun tidur langsung mengambil tindakan. Pria, untuk Anda memaknai Natal, Anda harus benar-benar dengar-dengaran firman Tuhan. Natal untuk pria akan benar-benar dimaknai kalau seorang pria dengar-dengaran sama firman. Natal itu bukan untuk kaum khusus, kaum wanita. Khusus untuk bayi, sebab Natal itu adalah ya tentang bayi, yaitu bayi Yesus. Natal itu bukan juga tentang malaikat saja, bukan untuk sesuatu spesifik. Natal itu untuk segala sesuatu. Natal itu indah juga untuk pria. Hai laki-laki, Natal untuk Anda juga. Anda punya kuasa di bibir lidah Anda untuk memperkatakan kebenaran. Anda punya kuasa untuk melepaskan sesuatu, yaitu berkat dalam rumah tanggamu. Anda punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan di bibir lidah Anda untuk memperkatakan sesuatu. Yusuf memberi nama Yesus. Sekali lagi saya bacakan ayat 25, mau memberikan penekanan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Manusia biasa memberi nama kepada Tuhan Juru Selamat. Anda bayangkan kalau pemerintah akan menyampaikan sesuatu, pengumuman penting untuk negara. Semua stasiun TV pasti akan meliput orang-orang penting, orang-orang yang memiliki jabatan di perusahaan. Semua pejabat di Indonesia pasti akan menanti-nantikan pengumuman dari pemerintah, mewakili pemerintah. Baik dari presiden atau perwakilannya. Semua orang akan mendengarkan apa arahannya dan semua tegang. Apa ya himbauannya? Ketentuannya apa ya? Peraturan barunya apa ya? Ini menyangkut saya enggak? Dan juga ketika sesuatu diumumkan yang penting, misalkan dalam dunia hiburan, ada pengumuman siapa pemenang Piala Oscar. Semua menanti-nantikan. Siapa ya? Sekalipun yang menentukan bukan yang mengumumkan, tetapi dia diberi kehormatan untuk mengumumkan. Memang yang memberi nama Yesus adalah Bapa sendiri, Tuhan memerintahkan. Tetapi yang menjadi perwakilan di bumi adalah seorang laki-laki.
Seorang bernama Yusuf. Yusuf memberi nama, bibirnya dinanti-nantikan. Saya membayangkan, saya merenungkan. Bukan hanya di bumi, bukan hanya orang-orang menantikan. Oke, bayi itu namanya siapa? Bukan hanya orang-orang di bumi, tetapi juga di sorga. Mungkin ini hanyalah imajinasi saya. Karena juru selamat turun dari tahtanya datang ke bumi dalam bentuk manusia. Bayi di sorga mungkin senyap waktu itu. Mereka semua diam. Menantikan seorang laki-laki manusia biasa, seorang ciptaan, seorang pria namanya Yusuf. Mau mengumumkan, oke, juru selamat telah lahir. Namanya, dan di sorga semua diam. Tidak boleh ada yang ribut. Karena namanya akan diumumkan. Namanya Yesus. Dan semua di sorga bertempik sorak sukacita. Bayangkan kehormatan yang diterima oleh seorang laki-laki namanya Yusuf. Dia memproklamirkan dengan bibir lidah manusia biasa. Tanah liat ini diberi kepercayaan oleh Tuhan. Jadi Anda juga sebagai pria, seorang laki-laki di rumah tangga. Pahamilah kekuatan Anda. Pahamilah otoritas yang Bapa berikan kepadamu. Hai suami, jaga kata-katamu. Sebab kata-katamu bisa menyembuhkan keluargamu. Kata-katamu bisa menyembuhkan atau bisa membangkitkan semangat anak-anakmu. Kata-katamu bisa menghibur istrimu atau kata-katamu bisa menghancurkan istrimu. Atau kata-katamu bisa menghancurkan keluarga besar Anda. Jaga, minta Tuhan menolong Anda. Oh Tuhan, berjaga-jagalah dalam bibir lidahku, kata firman Tuhan. Supaya yang kukatakan adalah sesuatu yang membangun, yang menciptakan, seolah-olah menciptakan sesuatu. Karena Tuhan ketika menciptakan segala hal, Tuhan menciptakan segala sesuatu, namun Tuhan menyisakan sesuatu untuk diselesaikan hanya oleh kaum pria. Hanya oleh Yusuf di akhir zaman. Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang indah dan unik. Kalau Anda lihat hewan-hewan itu bisa bentuknya beda-beda, unik sekali. Bisa ada yang ekornya kecil, ekornya besar. Ada yang gak ada ekor, ada yang warna-warni ekornya. Coba Anda lihat para pecinta hewan. Anda yang senang dengan hewan peliharaan, dengan dogi, anjing. Itu semua beda-beda. Dan itu semua tidak diberi nama. Yang beri nama hanya Adam. Laki-laki pertama di muka bumi. Dan ketika Adam kedua mau datang, Tuhan Yesus Kristus dijuluki sebagai Adam yang kedua. Diberi nama sebagai Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama gagal. Tuhan Yesus utus pria, Adam yang kedua. Karena semua pengikut Adam yang pertama sudah jatuh dalam dosa. Kita semua ini lahir dari Adam yang pertama. Adam yang kedua Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi anak Kristus. Kita semua dibenarkan dan diselamatkan. Karena dia tidak gagal. Orang manusia pertama, Adam yang pertama, laki-laki pertama gagal di Taman Eden. Laki-laki yang kedua tidak gagal di Taman Getsemani. Dia tidak menyerah. Dia berkata, aku mau menyelesaikan. Kita semua pengikut Adam yang kedua. Sekalipun daging kita lahir dari keturunan Adam yang pertama. Kelahiran Adam yang kedua, Yesus Kristus, diberi nama oleh manusia, seorang manusia namanya Yusuf. Hai Yusuf. Anda semua kaum pria. Anda adalah Yusuf di rumah Anda. Anda adalah orang-orang yang dinanti-nantikan berbicara di rumah Anda. Anda adalah orang yang harus memperkatakan sesuatu bagi keluargamu. Jika Anda hari ini seorang pria tinggal sendirian, masih muda, mungkin di luar kota. Apa yang Anda akan katakan? Perkatakan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Katakan hal-hal yang benar. Perkatakan untuk diri Anda sendiri. Bernubuat untuk sesuatu yang baik bagi diri Anda sendiri. Sesuatu yang membangun diri Anda sendiri. Jangan kutuki diri Anda sendiri. Ucapkan kata-kata yang benar. Karena Anda diberi kuasa untuk berkata-kata. Sesuatu untuk menciptakan hal-hal yang benar. Ingat, kuasa perkataan. Kuasa untuk menciptakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Betapa besar tanggung jawab ini. Tapi begitu indah juga apa yang Tuhan berikan kepadamu. Sebuah tanggung jawab yang besar dan indah. Pegang itu sebagai otoritasmu, hai kaum pria. Maknai Natal dengan sebuah kebenaran, yaitu ternyata kuasa Natal, kuasa urapan di dalam Christmas itu, Natal itu adalah saya sebagai seorang pria bisa menciptakan sesuatu yang besar. Ternyata saya ini punya pengaruh besar ya bagi keluarga saya.
Orang lain boleh menghina saya. Tapi Tuhan berkata dalam lidah saya, perkataan saya ini diberi kuasa oleh Tuhan. Bangkitlah hai setiap pria. Jadilah seorang yang memberi nama bagi keluargamu. Jadilah seseorang yang memberi nama bagi jalanmu sendiri. Karena Tuhan memberikan otoritas. Seorang pria harus jaga perkataannya. Karena Anda adalah imam yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Setiap pria adalah seorang pemimpin. Pria adalah seorang pemimpin. Makanya ketika pria menikah, dia disebut sebagai kepala keluarga. Betapa indah dan luar biasa kepercayaan Tuhan kepada setiap kaum pria. Dan para wanita, doakan setiap kaum pria. Ketika setiap kaum pria berlaku sebagaimana seorang laki-laki yang diurapi oleh Tuhan, maka pasti akan membawa kebahagiaan bagi setiap orang tua, setiap mama, setiap istri, setiap kaum wanita. Kalau pria benar, dia akan memimpin dunia ini untuk hidup benar. Mata kita tertuju kepada seorang pria, namanya Yusuf. Yusuf juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ia mengalami hal-hal yang ajaib. Yusuf tercatat mengalami 4 mimpi yang luar biasa. Yaitu mimpi yang pertama, malaikat datang dan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Ambillah Maria sebagai istrimu yang sah. Ambil sebagai istrimu, jangan takut. Karena dia mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Diteguhkan dalam keputusan-keputusan kita, Tuhan itu memberikan peneguhan-peneguhan bagi setiap pria-pria yang masih single. Gak usah khawatir, Tuhan nanti akan meneguhkan pilihan-pilihan Anda. Jangan takut mengambil wanita ini menjadi istrimu. Dalam hubungan-hubungan Anda, Tuhan akan campur tangan. Ketika Anda memahami Natal, Anda akan lihat ternyata Tuhan itu campur tangan dalam segala area kehidupanmu. Karena Yusuf diteguhkan oleh Tuhan di dalam mimpi, firman-Nya berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria. Tuhan juga lah yang akan menentukan setiap pria single untuk membangun keluarga, menikah dengan siapa, dengan wanita mana, dengan gadis mana. Tuhan akan tentukan engkau, teguhkan hatimu, buka hati bagi Tuhan. Jangan usir Tuhan di dalam hubungan Anda. Jangan berkata urusan perjodohan, urusan mengambil pasangan hidup, Tuhan pasti enggak tahu. Dia maha tahu dan dia mau campur urusan. Tuhan mau campuri. Tuhan mau, dia adalah Bapa. Tuhan mau kita mendapat yang terbaik. Yusuf, kalau kita merenungkan Yusuf, ini sangat relevan di akhir zaman ini. Masalah jodoh saja Tuhan campur tangan. Lalu mimpi yang kedua, ketika kemudian Yesus sudah lahir, bayi Yesus sudah lahir, mimpi juga datang. Tuhan datang dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, ambil Maria ibunya. Dan juga bayi Yesus menyingkirlah ke Mesir. Karena akan terjadi pembunuhan, lalu mereka menyingkir ke Mesir dalam perjalanan yang sukar. Karena pada waktu itu tidak ada kendaraan, harus menempuh jalan yang sangat jauh. Mungkin mengendarai hewan, keledai pada zaman itu. Tapi itu tidak ditempuh di jarak yang dekat. Ada kilometer yang sangat jauh sekali untuk bisa tiba di Mesir. Lihat, pria itu juga diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberi rasa aman kepada keluarganya. Hai pria, ketika masa kesukaran datang, engkau harus bangkit. Engkau harus mengambil istrimu dan anakmu dan berjalan pergi ke Mesir. Berjalan pergi ke tempat yang aman. Ketika ada masalah keluarga, pria harus bangkit dan lahir. Maksud saya, lahir tanggung jawab di sana. Maksud saya adalah berdirilah sebagai seorang pria. Ambil tanggung jawab bagi keluargamu. Maria dan juga bayi Yesus sebentar lagi mendapat ancaman pembunuhan anak-anak. Sama Herodes dibantai semua anak-anak yang masih kecil. Harapan Herodes, bayi Yesus juga mati. Karena dia takut disaingi sebagai seorang penguasa. Dan ketika ancaman itu akan datang, Tuhan datang dan berkata, hai pria, hai Yusuf, bangkitlah, tanggung jawabmu untuk membawa keamanan bagi istri dan juga anakmu. Hai para pria, Tuhan akan berbicara kepadamu, Tuhan akan mampukan engkau ketika ada masalah di keluarga Anda, ada masalah di istri, anak-anakmu, ada masalah besar, atau mungkin Anda seorang anak, seorang pria dewasa di keluarga Anda, mungkin papa sudah meninggal. Yang ada adalah mama dan juga saudara-saudara. Ketika ada masalah di situ, belajarlah melihat apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan lari sendirian.
Jangan menyelamatkan seorang diri. Yusuf nggak melarikan diri, pergi ke Mesir seorang diri. Dan berkata, wah gawat nih, ada pembunuhan terjadi. Lalu Yusuf pergi melarikan diri, atau Yusuf berkata, saya nggak mau tanggung jawab lah. Saya nggak mau ketahuan di rumah tangga saya ada bayi. Ujung-ujungnya saya juga nanti dibunuh. Lalu Yusuf berpikir, misalkan Yusuf tiba-tiba mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pergi dari rumah tangganya, meninggalkan Maria, meninggalkan Yusuf. Dia pergi ke rumah yang lain dan berkata, itu bukan anak saya. Mau dibunuh ya silahkan, itu namanya lepas tanggung jawab. Ketika seorang pria memahami Natal sesungguhnya, maka pria itu akan melakukan seperti yang Yusuf lakukan. Yusuf mengambil Maria, mengambil anaknya, dan membawa mereka dengan selamat pergi ke tempat yang aman. Itu mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga adalah, yaitu ketika Yusuf menerima firman Tuhan lewat mimpi juga ketika ada di Mesir. Firman Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, kembalilah. Orang-orang yang mau membunuh anak ini sudah enggak ada lagi. Jadi kembalilah mereka dari Mesir pergi ke tanah Israel. Disitulah firman Tuhan berkata supaya genaplah firman. Kupanggil anakku dari Mesir pulang ke Israel. Tuhan juga akan berbicara kepada Anda ketika masa kelegaan datang, hai para pria. Apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana membawa keluarga Anda kembali di tempat yang sudah aman kembali. Masa kelegaan sudah datang. Di masa-masa kelegaan, pria nggak boleh hidup menikmati sendirian. Ketika berkat datang, kelegaan datang, bawa keluargamu juga menikmati. Jangan jadi seorang pria yang ketika diberkati di keluarga, selalu dia yang menikmati, yang lain enggak. Kalau Tuhan berkati, pria itu harus berbagi. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, keluarga Anda diberkati oleh Tuhan, seorang papa harus belajar sharing. Beritahu kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, belajar berbagi. Mimpi yang keempat adalah ketika mereka dikatakan bingung. Karena Yusuf tidak mau kembali ke tempat asalnya. Karena Arkelaus menggantikan Herodes. Jadinya karena mereka takut, datanglah firman Tuhan dalam mimpi. Pergilah tinggallah di Nazaret. Makanya Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Jadi ada 4 mimpi. Ternyata Tuhan itu begitu spesifik ya. Kita mau tinggal di mana. Tuhan akan beritahu, Tuhan akan tuntun. Buka hati, buka pikiranmu, panca indera rohanimu. Dibuka hai kaum pria. Tuhan ternyata bisa tunjuk Anda tinggal di mana. Tuhan ternyata begitu spesifik ya. Tanya sama Tuhan, jangan bingung. Apalagi setelah kita menikmati Natal, momen Natal ini, tahun yang baru akan datang. Mungkin ada pengharapan-pengharapan yang belum selesai di tahun ini. Anda bingung mau kemana, mau kerja di mana, tinggal di mana. Berdoalah, Tuhan akan berbicara kepadamu. Ya, itu 4 mimpi yang mewakili pergumulan-pergumulan kita. Tapi ternyata dalam setiap pergumulan kita ada firman yang datang. Ada firman yang datang. Tuhan akan berbicara kepada setiap kaum pria. Ya, untuk menyelesaikan. Lakukan sesuatu untuk menyelesaikan. Ada kuasa di bibir lidah Anda. Perkataan-perkataan membangun. Perkataan-perkataan firman di bibir lidah Anda. Untuk menyelesaikan. Selalu bisa menyelesaikan. Setiap pria diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan. Karena Allah kita adalah Allah yang menyelesaikan. Ya, untuk kita bisa menyelesaikan. Untuk setiap kaum pria bisa menyelesaikan tanggung jawab. Untuk setiap papa bisa menyelesaikan tanggung jawab dalam keluarganya. Untuk seorang anak muda belajar bertanggung jawab. Belajar memulai, belajar menyelesaikan. Maka ada satu kunci yang harus kita lakukan. Kita lihat di ayat yang ke-19. Inilah kunci untuk kita bisa menyelesaikan. Berkata begini, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ternyata untuk kita ini belajar dikuatkan oleh Tuhan jadi pria-pria di akhir zaman. Pria-pria yang memaknai Natal sesungguhnya. Satu saja. Kita harus memiliki ketulusan hati. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Katakan tulus hati. Seorang pria kalau mau memaknai Natal, satu, tulus hatimu. Kemanapun Anda pergi, tulus hatimu. Kalau melihat sesuatu, tulus hatimu.
Kalau melihat sebuah keadaan, tulus hatimu, jangan merugikan orang lain. Ketika mengalami masalah, tuluslah hatimu. Ketika Anda berdoa, melayani, atau apa saja yang Anda kerjakan, biarlah hatimu tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah di akhir zaman engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kecerdikan perlu kita pelajari, butuh waktu. Tapi sesuatu yang gak boleh hilang selalu yang menjadi paling basic adalah ketulusan. Orang yang tulus pasti dituntun Tuhan jadi orang yang cerdik. Hal ini, fondasi ini gak boleh hilang bagi setiap pria. Dimanapun Anda berada hari ini, apapun latar belakang pendidikan Anda. Mungkin ada seorang yang berpendidikan tinggi, Anda sekolah di tempat-tempat yang terbaik. Tapi jangan lupakan hal ini. Sekalipun engkau punya jabatan yang tinggi, punya sesuatu yang punya banyak harta. Ingat satu harta ini, yaitu ketulusan hati. Seorang pria yang akan bertahan di akhir zaman adalah pria yang tulus hatinya. Hatinya itu gak memikirkan yang jahat bagi orang lain. Tidak mementingkan dirinya sendiri dan sebagainya. Mari kita lihat beberapa ayat mengenai ketulusan. Amsal 11 ayat 3 berkata begini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sekali lagi, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ternyata orang yang tulus itu pasti jujur. Karena dia nggak neko-neko, nggak ubah-ubah berita, tidak ubah-ubah laporan, tidak ubah-ubah cerita dan sebagainya. Tidak mengubah hal yang seharusnya. Milikilah ketulusan, hai kaum pria. Lalu ayat berikutnya di Amsal 14 ayat 32 berkata, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Lihat Yusuf, dia dilindungi. Disuruh pergi menghindar dari hal yang jahat, pembunuhan, pergi ke Mesir. Karena Yusuf adalah orang yang tulus. Ayat ini berkata orang benar mendapat perlindungan. Setiap pria di akhir zaman ini, setiap laki-laki yang mendengarkan pesan ini, otomatis engkau akan dilindungi, mendapat perlindungan dalam setiap mara bahaya dan semua hal yang jahat yang dirancangkan oleh kuasa kegelapan. Engkau akan dilindungi, mendapat perlindungan dari Allah jika hatimu tulus. Mazmur 7 ayat 11 berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Orang tulus hati itu akan diselamatkan oleh Allah. Yusuf dalam semua kebimbangannya mau mengambil Maria enggak ya? Tapi Maria itu sudah hamil. Gimana ya? Karena dia tulus hati, maka Tuhanlah yang membuat dia bisa mengambil keputusan. Ia menyelamatkan orang yang tulus hati. Tuhan menyelamatkan Yusuf dari keputusan yang salah. Karena hatinya tulus ternyata. Jadi buka hatimu. Setiap kaum pria, Anda bukan orang makhluk maha tahu. Tapi gak usah khawatir. Allah kita maha tahu. Ketika Anda tulus, yang maha tahu itu akan memberitahukan segala sesuatu supaya Anda tahu. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tuhan itu baik bagi orang tulus. Kemana saja orang tulus itu pergi, Tuhan akan mengiringi dia dengan semua langkah-langkah yang baik. Milikilah ketulusan. Gimana 2021 nanti? Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Modal terpenting yaitu tulus hati, itu saja. Tulus hatimu, ketika ada orang datang mau bekerja sama dengan Anda, hatimu tulus, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan akan teguhkan sehingga hatimu nggak bingung lagi. Tulus hati adalah modal untuk Tuhan tumbuhkan segala sesuatu. Modal untuk dipakai oleh Tuhan. Semua perkara besar munculnya dari hati yang tulus. Yusuf mengajarkan kepada kita, teladan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi papa juru selamat. Bayangkan. Seorang manusia biasa bisa memberi nama juru selamat. Yusuf namanya. Seorang manusia biasa seperti Anda, seorang laki-laki biasa. Mungkin Anda di kampung, mungkin Anda bukan berpendidikan tinggi. Tetapi Tuhan bisa pakai Anda untuk menyelamatkan sebuah bangsa besar. Untuk membawa keselamatan bagi keluarga besarmu. Tuhan bisa pakai semua orang. Setiap pria bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting menyadari
oh ada otoritas, saya ini imam ya. Saya bisa membawa pengaruh yang besar bagi keluarga saya. Ternyata saya ini sebagaimana saya ada bisa dipakai Tuhan membawa perubahan. Dan itu semua dimulai dari ketulusan hati saya. Ya, poin-poin sederhana untuk Anda bisa catat supaya punya ketulusan hati. Untuk Anda bisa menyelesaikan tanggung jawab. Di ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi kejadian ini kejadian luar biasa. Anda bayangkan seorang wanita hamil, calonnya, suaminya tentu curiga sebagai manusia biasa. Kok dia hamil, kami belum menikah, kami belum tinggal bersama maksudnya. Pada zaman itu bertunangan sudah dianggap sah sebagai suami istri. Tapi akan ada pertemuan berikutnya untuk mereka tinggal bersama. Jadi sekalipun masih bertunangan itu sudah sah sebagai suami. Nah, seorang yang tulus hati, Anda catat ya. Seorang yang tulus hati, dari ayat 19 kita bisa pelajari. Seorang yang tulus hati adalah seorang yang tidak suka balas dendam. Seorang pria, Anda jangan pernah balas dendam. Apalagi kalau Anda dulu ketika Anda merasa Anda direndahkan, dilecehkan, Anda seorang yang direndahkan, seorang yang belum punya kuasa, belum punya power, belum punya kedudukan, Anda direndahkan, dihina dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian Anda dengan baik, Anda bekerja, lalu Anda punya posisi yang jadi tinggi. Lalu Anda mulai merancangkan untuk balas dendam kepada orang-orang dulu yang menghina Anda. Kerajaan sorga tidak menghendaki hal demikian kepada setiap pria. Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa Yusuf gak mau balas dendam. Sekalipun Maria tunangannya itu hamil dan itu adalah penghinaan bagi seorang suami. Masakan istri saya hamil sementara kami belum tinggal bersama. Itu penghinaan bagi seorang pria. Tapi ternyata dikatakan bahwa Yusuf itu gak mau perkara ini diketahui oleh banyak orang. Yusuf bukan orang yang suka ribut-ribut, suka balas dendam, teriak sana sini. Biarkan semua orang tahu bahwa istri saya hamil tanpa saya. Ya itu adalah kejahatannya sendiri. Ya sudah, dia hamil. Tapi saya akan cerai. Karena itu sesuai hukum. Gak bisa. Saya gak bisa menikahi dia. Karena dia tulus hati. Yusuf tidak mau membicarakannya dengan banyak orang. Ya sudah, pisahnya baik-baik saja. Saya gak mau ribut lah. Saya gak mau aibnya, tanda kutip aib itu diketahui banyak orang. Sekalipun kehamilan Maria itu dari Roh Kudus. Jadi menjadi seorang pria yang memaknai Natal. Pria tulus di akhir zaman. Yang akan diberkati dipakai oleh Tuhan besar. Prinsip sederhana pertama adalah jangan pernah mau balas dendam. Jangan pernah jadi orang yang berkata saya akan balas kalian. Belum tahu ya siapa saya. Kalian belum tahu kalau saya balas. Rasakan pembalasan saya. Kalian nantikan pembalasan saya. Kalian akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Itu bukan pria sejati. Allah saja, Yesus saja tidak membalas ketika disalib. Yesus tidak turun dari salib. Lalu membunuh semua orang yang menyiksa dia. Kita belajar dari pria, dari laki-laki. Yesus adalah seorang laki-laki. Teladan Yusuf ada di dalam kehidupan. Teladan Yesus ada dalam kehidupan Yusuf. Yaitu tidak balas dendam. Tidak usah balas dendam, tidak usah ribut-ribut. Seorang pria membawa damai. Ini saya gak berkata kalau memang ada sebuah kebenaran harus ditegakkan. Uruslah urusan itu dengan baik dan bijak. Ada saksi, Anda bercerita apa yang benar. Kalau ini kasus harus diluruskan. Tapi jangan jadi orang yang koar sana sini, cerita ke sana sini, sosial media, Anda blow up segala sesuatu karena hanya pingin balas dendam. Ya, tidak suka balas dendam. Yang kedua, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Garis bawahi kalimat yang berkata, ia mempertimbangkan maksud itu. Poin yang kedua, orang yang tulus hati adalah orang yang tidak tergesa-gesa memutuskan sesuatu.
Orang yang tulus hati adalah orang yang menimbang-nimbang dulu. Saya mau ngambil keputusan ini enggak ya? Aduh, saya bimbang. Dan dia tidak langsung balas dendam. Tapi mempertimbangkan hal itu. Seorang pria sejati, seorang laki-laki di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan adalah pria yang kalau ada sebuah pergumulan, dia enggak langsung serta-merta balas dendam, langsung serta-merta berbicara tanpa tahu sebab. Tapi ambil waktu dulu menimbang-nimbang dalam hadirat Tuhan. Hai para pria, kalau Anda bingung tentang sesuatu, ada orang melukai Anda mau balas gak ya? Atau begini, begitu. Atau mungkin pekerjaan, Anda mendengar kabar investasi begini, baik. Jangan langsung masuk, Anda duduk dulu dalam hadirat Tuhan dan pertimbangkanlah maksud itu. Yang kedua adalah menimbang-nimbang. Pria yang diberkati, yang memaknai Natal hari ini adalah pria yang kalau ada sesuatu dia menimbang dengan matang. Menimbang-nimbang ya, Anda bisa catat saja. Menimbang-nimbang dalam hadirat Tuhan. Menggumulkan dengan matang. Menggumulkan dengan matang. Yang ketiga, ayat ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yang ketiga adalah tidak suka menunda firman. Ketika Anda dengar firman, hai para pria, langsung lakukan saja. Tidak usah ditunda-tunda. Itulah Yusuf yang diberkati di akhir zaman ini. Saat baca firman Tuhan berkata begini, langsung lakukan. Jangan tunda-tunda. Yusuf ketika bangun dari tidurnya, langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kemudian merawat, memberikan perlindungan sebagai seorang pria. Dan juga merawat, mengayomi bayi Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah menunda firman. Laki-laki jangan pernah tunda firman. Yang keempat, yang terakhir adalah ayat 25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Garis bawahi, tidak bersetubuh. Anda bayangkan betapa tulusnya pria ini. Bayangkan setelah menikah tidak melakukan hubungan suami istri. Wow, adakah mungkin pria seperti itu? Di mana dicari ya? Setelah menikah tidak berhubungan suami istri. Karena Yusuf ini sangat menghargai Maria yang sedang mengandung juru selamat. Yang keempat, pria Yusuf yang diberkati di akhir zaman adalah pria yang melakukan lebih daripada yang diminta. Untuk tidak bersetubuh. Ini saya berkata-kata sebagai pria dewasa. Untuk Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria tidak disuruh Tuhan loh. Tidak ada firman mengatakan setelah kamu mengambil Maria sebagai istrimu jangan bersetubuh ya. Tidak ada firman mengatakan demikian. Tapi Yusuf melakukan lebih dari itu. Dia tahu bahwa Maria sedang mengandung. Kan kalau mengandung gak langsung perutnya membesar. Mungkin, maaf saya berkata-kata vulgar. Ketika mereka menikah, ada waktunya mereka honeymoon. Tapi Yusuf tahu bahwa Maria istrinya mengandung juru selamat. Dan ini tidak diminta oleh Tuhan tapi dia mau melakukannya. Yusuf berkata, saya akan menahan tubuh saya, menahan gairah saya sebagai seorang pria untuk bersetubuh dengan istri saya. Karena dia sedang mengandung juru selamat. Wow, ini pria antik sekali. Pria yang benar-benar sungguh-sungguh luar biasa. Makanya Yusuf dipilih oleh Allah untuk memberi nama juru selamat. Memberi nama Yesus. Saya merenungkan, wow Yusuf ini benar-benar tulus ya. Dia membiarkan dirinya, menahan hatinya, menahan dorongan seksualnya untuk tidak bersetubuh dengan istrinya. Hanya karena dia menghargai istrinya lagi mengandung juru selamat. Tunggu saja nanti kalau sudah melahirkan. Dan masa-masa membesarkan bayi sudah selesai. Dan itu tidak 1 minggu. Itu bisa setahun lebih. Barulah mereka hidup sebagai suami istri. Melakukan hubungan suami istri. Wow, saya berdoa Tuhan mampukan saya untuk punya pengendalian sedemikian rupa. Hai para pria, mari belajar dari Yusuf. Ternyata bisa tuh. Bisa. Kiranya perenungan firman Tuhan di masa Natal ini, kita renungkan. Ini pesan khusus bagi para pria-pria yang dicintai oleh Allah. Hai kaum pria, para imam, orang-orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Engkau diberi otoritas untuk menyelesaikan. Ada kuasa dalam perkataanmu. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang diberikan kepadamu bagi keluargamu. Engkau akan menikmati karunia-karunia Allah. Engkau akan jadi besar dan luar biasa. Asalkan kita memiliki ketulusan hati. Orang yang tulus hati tidak suka balas dendam.
Orang yang tulus hati kalau mengambil keputusan itu harus direnungkan dengan matang dalam hadirat Tuhan. Orang yang tulus hati tidak suka menunda firman. Orang yang tulus hati adalah orang yang melakukan lebih daripada yang diminta. Jadilah pria-pria Yusuf di akhir zaman. Saya undang semua, kalau Anda sedang duduk, Anda bangkit berdiri. Di ruangan Anda masing-masing. Bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Di momen Natal ini, betapa indahnya sebab pesan firman Tuhan dikhususkan bagi setiap kaum pria. Tuhan berkatilah setiap pria. Bagi setiap pria yang merasa gak berharga, ketika firman ini mereka dengar, mereka tahu mereka berharga. Ternyata mereka punya peranan penting bagi keluarganya. Tuhan menyembuhkanmu, hai setiap pria. Tuhan menguatkanmu, hai setiap pria. Bangkitlah, hai setiap laki-laki. Engkau milik Allah, engkau diurapi oleh Tuhan seperti Yusuf. Jadilah besar, terimalah firman. Milikilah kemenangan hari ini sampai Tuhan datang. Terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Jadilah Yusuf di akhir zaman. Merry Christmas. God bless you.